Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Salam rahayu buat semuanya, matur sembah nuwun dari Kang Tro. Salam persaudaraan. Terima kasih buat teman-teman yang selalu support dan dukung channel ini. Nafas dan kesadaran diri. Sadar akan diri sendiri, akan hidup kita, akan kehidupan kita memang sangat berkaitan. Di sini, di saat orang banyak mengalami permasalahan ataupun banyak yang menjadi beban dalam hidupnya, banyak orang selalu kebingungan. Kebingungan karena mengikuti rasa yang ada dalam diri. Sehingga orang tersebut harus mendatangi orang lain, membutuhkan orang lain untuk mendapatkan solusi dalam permasalahannya sendiri. Terkadang orang itu lupa untuk diam, untuk tenang dalam menyikapi segala permasalahan hidupnya. Nah, di sini yang saya buat jadi tema. Di saat kita diam, tenang, tarik nafas yang halus, tahan sebentar. Sensasi yang akan kita rasakan di sini, selain kita bisa merasakan seluruh energi dalam tubuh kita, di saat kita kembali ke cipta ataupun pemikiran kita, sebenarnya di situ bisa untuk mengkaji permasalahan yang kita hadapi. Ingat, apapun yang terjadi dalam hidupmu itu disebabkan karena dirimu sendiri, berasal dari dirimu sendiri. Solusinya ada pada dirimu sendiri. Makanya di saat kita menghadapi permasalahan, cobalah untuk kembali diam, tenang, atur pernapasan sampean, tarik, tahan, kembali ke pikir panjenengan, kaji permasalahan jenengan. Kenapa seperti ini? Dari mana asalnya permasalahan ini? Kenapa terjadi? Di situ panjenengan akan menemukan awal titik permasalahan panjenengan. Di saat ketemu awal titiknya, berarti sampean tahu solusinya. Karena segala sesuatu itu kalau tahu awalnya, dia akan tahu pungkasannya ataupun akhirnya, ataupun penyelesaiannya. Sensasi itu bisa sampai dapat dengan diam, tenang, dan kembali kesadaran diri dengan menyadari nafas kita sendiri.
bukan sekedar itu. Di saat orang bisa kembali diam dan tenang dan mengatur ritme nafasnya, menggunakan kekuatan pikiran dan nafas, di saat dia tarik panjang, simpan di perut, di situ dia akan membangkitkan energi-energi, titik-titik energi yang ada dalam dirinya. Tergantung kita mengarahkannya. Bisa kita diam, tenang, kita tarik nafas dari hidung, tahan di bawah perut, cakra dasar, kundalini, cakra sek, di situ sudah bekerja. Di saat kita naikkan, kita tahan di perut, cakra pusar bekerja. Kita naikkan lagi cakra jantung, kita bisa mengontrol emosi, amarah yang ada dalam diri kita. Saat kita tahan di tenggorokan, di situ kita akan mengalami kesadaran akan pernapasan kita. Bisa ke cakra asna ataupun cakra mahkota. Titik-titik di situ bisa kita tentukan di saat kita ingin menahan nafas ataupun ingin mengaktifkan energi yang ada dalam titik-titik tersebut. Dengan apa? Dari nafas kembali ke kesadaran diri. Jadi kuncinya untuk mengaktifkan cakra kundalini, mata batin, kebatinan itu hanyalah kesadaran diri. Cara yang tepat untuk kembali ke kesadaran diri yaitu menyadari nafasmu bahwa kamu masih hidup. Kamu masih ada di dunia. Sensasi yang luar biasa dari diam tenang, menahan nafas ini adalah kembalinya ke kesadaran. Bahkan ini tidak perlu dilakukan dengan tutup mata. Dengan membuka mata pun kita bisa merasakan sensasinya di situ. Saat kita diam, tenang, ngopi sambil rokok, di situ kita tarik nafas dari hidung, tahan, menyadari dirinya. Apa yang sudah saya lakukan dalam hidup saya? Dari mana saya dilahirkan? Apa yang menciptakan raga saya? Ini unsurnya dari apa saja? Dibuat di mana? Nanti akan kembali kemana? Nah, bahkan ini bisa kita mendalami diri kita, menyadari diri kita, penciptaan kita, dan akan menumbuhkan rasa menghargai terhadap diri kita sendiri. Terkadang orang nggak sadar, dia hanya buru-buru, terbawa oleh rasa yang ada dalam dirinya sendiri. Lupa kembali ke kesadaran. Sehingga di saat punya masalah, bingung dulu. Mengeluh ke sana kemari. Pergi ke sana kemari mencari solusi. Meratapi. Karena apa yang dia munculkan hanya rasanya saja. Dia lupa untuk diam sejenak. Menenangkan dirinya sendiri. Menyadari dirinya sendiri untuk menelaah dan mengkaji masalah yang dihadapi. Jika orang mampu melakukan ini dengan diam, tenang, mengatur nafas, tarik nafas, tahan,
Semua orang itu dapat solusi dari permasalahan. Dapat solusi. Tidak perlu lagi mengaktifkan sesuatu. Cakra, udah ini tidak perlu. Tidak butuh orang lagi untuk mengaktifkan. Tidak harus buang-buang mahar banyak hanya untuk mengaktifkan kundalini, cakra, mata batin, tenaga dalam, kebatinan. Kita kembali mampu ke kesadaran diri kita. Semua itu sudah kita lakukan setiap hari. Terkadang tidak disadari oleh orang-orang itu sendiri. Bahkan di saat ekonomi sedang goyang, rezeki susah, bisnis terpuruk, ingin mendapatkan kelimpahan harta, kecukupan dalam hidupnya, coba kembali tenang, diam, tarik nafas, ditelaah dikaji apa yang menyebabkan rezeki saya susah, apa yang menyebabkan usaha saya seret, kenapa rezeki tidak mau mendekat dengan saya. Kembali ke diri kita sendiri, mengkaji diri kita sendiri. Sesuatu yang dari luar nggak mau mendekat dengan kita, berarti ada yang salah dalam diri kita. Contoh, kita nggak mau berbagi atau tidak mau kehilangan, kita juga akan susah mendapat. Hukum tarik-menarik. Di saat orang berbagi, dia akan dibagi. Di saat orang menolong, dia akan ditolong. Itu bisa kita kaji di situ dengan kesadaran diri. Bisnis hancur mungkin karena terlalu percaya orang. Manajemennya salah. Terlalu gerusa-gerusu dalam mengambil keputusan. Itu sebenarnya ada titik awalnya itu kalau kita kembali kesadaran diri. Kena penyakit apa? Kenapa kok saya bisa sakit ini? Oh, pola makan saya kurang baik. Kita akhirnya ketemu solusinya. Ya udah, kita sekarang mulai atur pola makan kita, makan yang bergizi, istirahat diatur. Sudah kembali dengan dirinya sendiri. Nah, itu jarang orang menyadarinya. Ingin membuka tenaga, ingin mengaktifkan tenaga dalam. Apakah belum aktif tenaga dalam kita ini? Kita bisa bergerak ini bukan dari tenaga dalam loh. Ini ada tenaganya, kita bisa menggenggam. Kita bisa ngangkat barang, oh itu ada tenaga dari dalam diri kita. Kita berpikir ini juga butuh tenaga, energi dari dalam diri kita. Terus apa yang mau sampean aktifkan? Apa yang mau sampean buka? Sampai susah payah membayar mahar hanya untuk mengaktifkan tenaga dalam. Kebatinan. Loh, sampean tuh enggak punya kebatinan toh. Saat sampean merasa iba kepada orang lain, itu kebatinan. Sudah ada, kurang disadari. Mau belajar apa lagi jenengan dalam hidupnya? Semua sebenarnya sudah jenengan lakukan. Secara tidak jenengan sadari. Dibikin sebuah teori, sebuah teknik agar ada yang mempelajari. Dari yang ada yang pelajari di situ muncul nominal. Nominal di situ.
Diam, tenang, tarik nafas, tahan. Kesadaran diri itu muncul. Sebagai dasar, sebagai pondasi diri kita menjalankan hidup kita. Kalau kita berpegang dengan pondasi kesadaran diri, saya jamin jenengan akan selamat, akan sukses, akan makmur. Tetapi kalau jenengan belum bisa kembali kesadaran diri jenengan dalam hidup jenengan ini, sampai akan mudah terbawa arus, mudah tertipu. Karena hanya mengikuti rasa jenengan. Sadar diri, tahu diri, mawas diri. Orang yang sudah sadar dengan dirinya sendiri, dia akan tahu diri, bisa menempatkan dimanapun dia menginjakkan kaki. Tanpa harus menyalahkan, tanpa harus menjatuhkan orang lain. Akhirnya mawas diri, hati-hati. Itu kunci dari eling lan waspada. Wong iku yen eling mesti waspada. Eling itu sadar. Kalau ndak sadar ya ndak eling, ingat itu. Orang yang sering mengingat pasti hati-hati dalam hidup. Eling lan waspada. Nah, untuk mengingat kita harus sadar. Kembali ke kesadaran diri kita. Ini ilmu tingkat tinggi sebenarnya. Hati walaupun sekedar eling lan waspada. Itu puncak keilmuan. Tapi hanya dibikin kata-kata. Tidak mau diresapi. Tidak mau didalami. Nah, semua aturan itu kan agar membuat orang eling lan waspada. Selalu mengingat dan hati-hati dalam hidup. Agar selamat, agar tidak menyakiti orang lain. Agar selalu rukun dengan yang lainnya. Aturan ini dibikin untuk itu. Tatanan itu dibikin untuk itu. Bahkan ajaran itu tujuannya untuk mengembalikan orang untuk ingat dengan dirinya sendiri, dengan Tuhannya, agar apa? Waspada dalam hidupnya, dalam perjalanan hidupnya. Itu kesadaran diri yang level tinggi, level yang luar biasa. Makanya apabila sampean susah kembali dalam kesadaran diri jenengan, belajar diam. Bisa sambil ngopi, rokok, merenung sendiri, tenang dulu, tarik nafas sampean. Simpan dada. Bisa simpan perut. Kembali ke cakra asna sampean, mata ketiga jenengan, pola pikir jenengan. Sadari diri panjenengan. Rasakan rasa yang ada dalam diri panjenengan. Sadari penciptaan jenengan. Sadari dari mana asal diri panjenengan. Di situ sampai akan lebih mudah menghargai orang lain. Di saat sampean sudah mampu menghargai diri panjenengan sendiri. Banyak orang itu hanya menyalahkan dirinya sendiri. Saya manusia bodoh. Saya tidak mampu. Saya tidak punya apa-apa. Saya hanya makhluk yang hina. Itu kebodohan jenengan sendiri. Di saat kamu merendahkan dirimu sendiri, kamu sudah menghina Tuhan. Kamu sudah merendahkan Tuhan. Karena kamu diciptakan oleh Tuhan. Sama dengan yang lainnya. Yang mungkin jenengan pandang lebih kaya, derajatnya lebih tinggi, namanya lebih besar. Sama mereka itu dengan kita sama.
sama-sama manusianya, sama-sama makhluk ciptaan Tuhan, sama-sama pernah melakukan dosanya, sama-sama pernah melakukan kebaikan. Loh, yang membedakan apa? Hanya kebiarin dunia yang membedakan. Namanya lebih tinggi derajat, punya pangkat, punya kekayaan. Hanya itu yang membedakan. Yang membedakan siapa? Dirimu sendiri. Sehingga kamu lupa menghargai dirimu sendiri. Selama orang belum bisa menghargai dirinya sendiri, dia tidak akan pernah merasakan kemakmuran dalam hidup. Bagaimana dia bisa menghargai ciptaan Tuhannya di saat dia sendiri belum mampu menghargai dirinya sendiri? Renungkan, diam, tenang, tarik nafasmu yang halus dari itu, renungkan dalam pikiran, dipahami, dijalankan, dirasakan. Jangan buru-buru dirasakan. Karena kebenaran dalam diri kita belum tentu benar untuk yang lain. Karena kebenaran yang hakiki itu datang dari diri kita dan juga yang lain. Di saat sudah tidak ada perdebatan, disitulah kebenaran yang sebenarnya terdapat. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Salam cerdas, salam rahayu, sagung dumadi.